di Sucapil Pemko Medan. Ini yang membuat kita miris. Seharusnya menurut Pemko Medan ada kepala seksi menerima, menampung itu ya. Tapi kepala seksinya sedang berada di luar, mungkin lagi tugas di lapangan ya, mungkin tak lagi tugas di luar, sehingga 2 kali mereka mendatangi di Sucapil, mereka pulang ya. Sebelum pulang mereka, karena sudah seharian di sana, karena ketidaktahuan mereka kelaparan ya. Coba teman-teman nanti dibuka videonya bahwa mereka sudah kita kasih makan ya. Dalam arti ini hal-hal prinsipal kemanusiaan ya. Mereka tidak memiliki dokumen ini ya. Mereka pulang 2 kali. Sejatinya bukan hanya kepala seksi sebenarnya yang berhak menyelesaikan persoalan itu. Saya tahu di kantor itu ya. Saya tahu di kantor di Sucapil Pemko Medan ada kepala bidang. Tapi justru kepala bidang inilah biangnya buat saya ya. Karena kepala bidang kependudukan inilah menjadi biang daripada permasalahan apa yang saya sampaikan selama ini. Bahkan justru berbanding terbalik. Justru saya yang kerap mengadvokasi kaum marginal, justru saya dituduh calo. Ya, ini dia ya. Padahal saya sudah buat di koran ya. Saya menduga justru ASN sendiri yang menjadi calo ya. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa selesai berkas kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam. Tapi kepala dinas kita jualan bahwa pelayanan di sana sudah maksimal ya. Benar, memang sudah maksimal karena mereka menyelesaikan apa yang nampak ya. Sementara tugas saya membantu tugas negara gitu ya. Saya ini Ubah Pasaribu membantu tugas negara, bagaimana menghadirkan negara untuk pemetaan administrasi kependudukan. Baik, terima kasih Bang Ubah Pasaribu. Boleh tepuk tangan untuk semangatnya ya. Karena menjadi bagian dari advokasi negara itu belum tentu semua orang mau melakukannya. Karena pasti orang-orang yang berada di lapisan akar rumput seperti kita pasti akan berpikir bahwa ini adalah tugas ASN, ini digaji pemerintah kok gitu. Nah, tapi semangatnya Bang Ubah Pasaribu akhirnya menggugah kita sama-sama untuk mencari tahu fakta sebenarnya di balik masalah-masalah yang berhubungan dengan sulitnya mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Oke, baik. Sebenarnya ini sangat menarik apabila ditanggapi oleh Pak Ismail Sinaga ya selaku PLT Kadis Kependudukan dan Capil Pemprovsu, namun beliau berhalangan hadir. Mungkin ini bisa bisa ditanggapi dulu oleh Bang Rinto Maha selaku praktisi hukum administrasi negara. Silakan, Bang. Terima kasih. Pendapat tanggapan saya ya dengan narasi yang dijelaskan Pak Ubah Pasaribu, ya kalau nggak begitu kan belum di Indonesia berarti Pak. Itu ciri khas kita dulu, karena memang kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah ya. Kita lihat kan ya biasanya kalau administrasi yang belum diperbaiki adalah masalah indikasinya itu suap ya, pungli, dan kita lihat kan dengan jelimetnya urusan-urusan administrasi. Intinya bagaimana agar masyarakat bisa mentok lalu mencari jalan keluar biar cepet. Nah, kalau biar cepet itu kan pasti harus pakai pelicin kan. Nah, pelicin ini kan nggak bisa oli, pakai rupiah ya. Jadi kalau seperti itu ya saya lihat muter-muter juga. Nanti kalau dikirimkan, diturunkan tim cyber pungli, kerjaan lagi. Saya rasa juga dari Pak Apiyadi ya selaku dari Ombudsman juga mungkin udah bolak-balik mungkin membuat masukan atau survei pelayanan publik, dan jelas-jelas kita pahami bahwa ada memang undang-undang
publik ya, kebijakan publik, pelayanan publik ya, administrasi juga sebenarnya kita ini ya, kalau saya lihatnya muter-muternya itu memang karena ciri khas negara berkembang ya saya lihat. Ya, jadi kita ingin masih di situ dan kita nggak mau berbenah luar biasa bagaimana caranya kita bisa memperbaiki sistem. Orang datang bisa hanya berbekal dokumen valid saja bisa dapat, atau mungkin dia bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia asli ya, dan dia ada bukti juga, ada saksi segala macam, harusnya cepat. Tapi kan kenapa nggak cepat? Saya lihatnya begini, setiap tahun ganti kepala daerah selalu saja persoalan administrasi, khususnya masalah itu ya Pak ya, KTP, kartu keluarga, selalu muternya di situ. Kenapa? Saya lihat lagi dimasukin tim, misalnya cyber pungli, sebentar doang Pak, besok kumat lagi. Saya lihat rupanya persoalan yang paling mendasar di negara kita adalah administrasi yang masih amburadul. Jadi bisa nggak pemerintah buat satu kebijakan KTP bisa di situ mencakup NPWP, data sosial kita, data BPJS kita, satu identitas saja. Dan ketika kita sakit, kita udah terdata penghasilan berapa, masuk pekerjaannya apa. Nah ini kan nggak di situ, bikin KTP beda, NPWP beda, nanti BPJS beda. Nah jadi kita belum sampai kepada bagaimana mengurus administrasi itu bisa sederhana. Saya lihat karena budaya yang memang orientasinya mempersulit karena ini ya, karena ini masalahnya. Dan saya lihat juga kan ya, birokrasi itu kan memang rentan karena uang. Nah kita berharap wali kota yang baru bisa memperbaiki. Nah mudah-mudahan beliau mendengar, termasuk mungkin diskusi kita malam hari ini, kalau bisa diperbaiki bolak-balik itu sampai benar-benar ketika misalnya Pak Bobi sudah tidak menjadi kepala daerah lagi, dia tinggalkan ada jejak yang stagnan tapi progresnya bagus ya, tidak bolak-balik. Nah itu yang saya tanggapin pertama. Yang kedua ya, kita juga sebenarnya tadi berharap ada dinas kependudukan hadir. Jadi tapi sayang nggak bisa hadir ya. Dan saya lihat selalu saja yang menyangkut pemangku kebijakan ini nggak hadir. Saya juga heran, takut sekali. Atau mungkin mereka nggak mau dikritik kali ya. Nah kalau kita lihat solusinya ini ya, memang peran aktif kita ini memberikan kritik-kritik ini harus lebih aktif. Dan bisa sampai kepada pembuat kebijakan yang paling tinggi, yaitu kepala daerah ya. Untuk Sumut ini ya, untuk kita bisa memutus mata rantai kemiskinan adalah bagaimana data itu kan akurat. Nah persoalannya datanya nggak akurat karena yang di yang di bawah ya, yang di bawah itu memang bermain data. Jadi kita nggak usah heran kalau ada data di BPS sendiri ya, datanya nggak valid, lalu data di Dukcapil juga nggak valid ya, karena begini. Dan ini kan bisa arahnya untuk kepentingan politik kah, atau mungkin nanti untuk masalah pembagian bansos ya kan, permainan di situ aja. Orang mampu dapat bansos, orang yang benar-benar nggak mampu nggak bisa dapat bansos. Kenapa begitu? Karena lingkaran kita di birokrasi ini belum beres dan sistemnya belum berubah. Nah kalau masukan saya ya, kepala daerah yang memang punya pemikiran maju, dia harus benahi sistemnya.
Orang datang bisa buat pengurusan, bisa selesai cepat tanpa embel-embel duit, bayar-bayar sana, bayar-bayar sini. Kalau ada keluhan seperti Bapak ini, harusnya kepala dinas yang berkompeten itu harusnya dia senang. Bukan sebaliknya, alergi. Kalau alergi ada apa? Berarti jangan-jangan kan gitu. Nah, biar kita tidak nanti menuduh yang enggak, ya perbaikin kan gitu. Masukan-masukan dari Pak Uba ini. Dan kita berharap kepala daerah ini, ya termasuk wali kota yang baru, masih muda, energik, ya, bisa memperbaiki sistem administrasi, ya, termasuk data orang miskin, ya, data-data yang valid. Karena banyak sekali orang di Medan udah kota katanya metropolitan nggak punya KTP, itu parah itu Pak, parah. Jadi kita nggak bisa pakai data yang nggak akurat kan. Dan program pemerintah banyak yang kacau karena datanya nggak valid. Bukan hanya nggak valid, amburadul. Orang ada yang nggak punya KTP, ada yang punya KTP juga stratanya nggak jelas kan. Jadi kalau saya perjelas lagi ke tingkatan struktur sosialnya, kita ini belum bisa memetakan struktur sosial yang akurat. Jadi kebijakan-kebijakan yang nanti dibuat atau program-program nggak bisa berjalan dengan baik karena struktur sosialnya itu nggak akurat. Akibatnya setiap kebijakan selalu tidak sesuai program dan tidak mengenai sasaran. Saya rasa itu masukan dari saya dan tanggapan saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Trisno atau Pak Apiadi. Oke, terima kasih kepada Bang Rinto. Ya, tadi juga Bang Rinto ya, ada yang saya highlight dari pernyataan beliau bahwa ada praktik suap pastinya di dalam setiap